Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema belum dipetakan. Bacaan terambil dari Kejadian 9 ayat 28 dan 29. Incognita adalah istilah yang digunakan dalam kartografi untuk daerah yang belum dipetakan atau didokumentasikan. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam geografi Ptolemeus sekitar tahun 150. Pada abad ke-15, istilah ini diperkenalkan kembali berkat penemuan ulang karya Ptolemeus selama zaman penjelajahan. Perkenankan dalam kesempatan ini bukan dalam arti geografi, tetapi diterapkan dalam perjalanan hidup. Perjalanan hidup seorang bayi yang dilahirkan belum terpetakan karena ia baru start akan menjalaninya. Nanti ketika bayi itu telah menjadi tua dan meninggal dunia, baru dapat kita petakan rute-rute mana saja yang ia telah tempuh. Peta perjalanan hidup orang beragam. Peta perjalanan hidup orang bervariasi, walaupun di sana sini ada kesamaannya. Memetakan perjalanan hidup Nuh sesuai bacaan kita dari Kejadian 9 ayat 28 dan 29. Bacaan kita yang pendek membagi dua babakan hidup Nuh. Babakan hidup pertama diberi judul Sebelum Air Bah. Sebelum Air Bah. Pada bagian ini terdapat catatan kehidupan dan karya Nuh, dan untuk itu kita harus membaca Kejadian pasal 6. Di sini dikatakan Nuh mendapat kasih karunia Tuhan karena bergaul di sekelilingnya adalah pembuat dosa dan kejahatan, sehingga Tuhan Allah hendak menghukum mereka dengan air bah. Allah berfirman kepada Nuh agar Nuh membuat bahtera yang besar yang akan memuat keluarganya dan binatang-binatang bumi yang dipilih Allah. Setelah Tuhan berfirman, barulah Nuh tahu akan misi hidupnya untuk membuat karya monumental, yaitu sebuah bahtera yang maha besar. Pada masa yang bersamaan tampak pula kan iman dan kepatuhan Nuh kepada Tuhan yang mempercayai firman Tuhan dan menjadi pelaksana firman yang patuh dan taat. Seperti Nuh, banyak di antara remaja sekolah menengah atas belum tahu akan masa depan. Bagi mereka merupakan daerah yang belum terpetakan. Mereka juga tidak tahu jurusan studi apa di universitas yang akan diambil setelah mereka tamat sekolah menengah atas. Tidak sedikit dari mereka asal pilih fakultas saja, dan nanti setelah mendapat gelar baru menyesal mereka telah salah pilih jurusan. Kemudian bagi mereka yang dengan pengertian memilih fakultas, bukan berarti masa depan mereka terang benderang. Bagaimana perjalanan karir antara kegagalan dan kesuksesan? Bagi banyak orang akan selalu ada tersisa akan masa depan yang belum jelas akan siapa bakal teman hidupnya, di kota mana atau negara mana saja mereka akan hidup dan tinggal dan berkarir. Semua yang tidak jelas di dalam kehidupan acap kali menimbulkan kekhawatiran karena timbul banyak pertanyaan. Bagaimana kalau setelah tamat sekolah tinggi tidak ada pekerjaan karena situasi ekonomi yang makin sulit? Pertanyaan lain, bagaimana kalau pendapatan tidak memadai? Apakah bisa membangun rumah tangga?
Banyak di negara maju, kaum muda menunda pernikahannya karena dianggap hidup punya istri itu butuh uang ekstra untuk membiayai rumah tangga. Masih di negara maju, ada kaum muda yang berani menikah, tetapi mereka menunda untuk mempunyai anak. Sampai-sampai pemerintah menjanjikan berbagai insentif agar pasangan muda mau punya anak dan jangan menunda terlalu lama untuk punya anak. Dalam hidup kita tidak luput dengan masa depan yang tidak terlalu jelas. Maka dalam hal ini kita dapat belajar kepada Nuh pada iman dan kepasrahan hidup. Kita menjalani hidup hari ini dan memasuki masa depan yang disediakan Tuhan. Biarlah dengan berkat dan pimpinan Tuhan kita dapat menghasilkan karya-karya besar seperti Nuh, atau kalaupun bukan karya besar, hidup kita berguna bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam babak kedua hidup Nuh dituliskan dengan judul Setelah Air Bah. Dicatat ia berkarya sebagai petani anggur. Ganti profesi dari pembangun kapal besar menjadi petani anggur. Tidak ada halangan bagi Nuh. Tentu di sini Nuh harus belajar lagi. Jadi ia bekerja sampai meningkatkan hasil kebun anggurnya. Di sini kita belajar bahwa dalam hidup di sana sini kadang-kadang orang dituntut untuk ganti profesi. Kunci sukses adalah kesediaan berganti profesi dan kesediaan untuk belajar dan meningkatkan keterampilan diri dalam profesi baru yang digeluti. Berganti profesi khususnya banyak dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang berpindah ke negara lain. Pekerjaan yang kurang bergengsi pun harus profesi di negara asal tidak tersedia atau karena kurang kualifikasi. Pekerjaan itu diambilnya juga karena keyakinan iman bahwa lapangan pekerjaan itu dibukakan Tuhan juga. Sejarah hidup Nuh mencatat bahwa ketika ia menjadi petani anggur, terjadi hal yang memprihatinkan. Ia mabuk anggur sampai dalam keadaan tidak sadar. Ia bertelanjang diri. Dalam sejarah hidup Nuh dengan segala kesuksesannya, ternyata di sini ada catatan hitam. Alkitab tidak menutupinya untuk mau mengatakan juga bahwa Nuh bukan manusia sempurna. Apakah ada catatan hitam dalam hidup saudara yang diketahui banyak orang? Mungkin hanya Anda dan istri saja yang tahu. Atau kemungkinan lain hanya Anda dan Tuhan saja yang tahu. Semua catatan hitam, baik dosa, kegagalan, dan berbagai peristiwa yang memalukan, biarlah itu tidak membuat kita berkecil hati. Minta ampun kepada Tuhan kalau ada dosa dan kesalahan. Minta kekuatan Tuhan untuk hidup baik, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Untuk kegagalan yang terjadi, minta juga pertolongan Tuhan agar lebih banyak lagi keberhasilan daripada kegagalan. Akhirnya, dalam peta perjalanan Nuh, sampailah ia di titik akhir kehidupannya. Kejadian 9 ayat 29 mencatat, jadi Nuh mencapai umur 150 tahun, lalu ia mati. Nuh mencapai usia yang sangat panjang sampai 950 tahun. Alkitab tidak mencatat apa-apa mengenai proses sebelum kematiannya. Apakah ia sakit-sakitan, atau ia sakit berat yang membawa kepada kematian, atau ia mati mendadak? Alkitab tidak mencatat itu semua. Bagi kita pembaca masa kini, kita pun
akan mengalami kematian seperti Nuh. Sebagai orang Kristen, diharapkan kita semua menyambut ini dalam kebahagiaan tersendiri, karena akan langsung masuk surga. Tetapi satu hal yang tersisa, yaitu masa transisi sebelum kematian. Itu merupakan daerah yang tidak jelas bagi kita. Apakah sebelum kematian akan mengalami sakit yang berlama-lama? Apakah sakit berat? Apakah demensia? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Dan kita bisa mulai khawatir. Kunci mengatasi semuanya itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gembala yang baik. Dia yang telah memelihara hidup kita dengan baik sampai saat ini. Hendaknya kita yakini Dia juga akan menyertai dan akan menolong kita dalam masa transisi memasuki kematian. Seperti Nuh, hidup kita di bumi akan berakhir dengan kematian yang tidak terhindarkan. Menuju titik akhir tersebut kita akan melalui terra incognita, yaitu daerah yang belum jelas, yang menimbulkan rasa khawatir tersendiri. Resep untuk mengatasi semuanya itu malah hidup beriman seperti Nuh. Yakini bahwa Tuhan beserta kita dalam suka, dalam duka, pada waktu cerah dan pada waktu gelap. Kepada Anda semua diucapkan selamat melanjutkan perjalanan hidup bersama Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami berbesar hati dimiliki oleh Engkau yang menuntun perjalanan hidup kami di masa lalu dan di masa yang akan datang. Beri kami iman yang kuat kepadamu, yang membebaskan dari berbagai rasa khawatir. Allah Raja kami yang baik, dalam kesempatan ini hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Allah Bapa yang baik, kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan doa ini yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.